Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kembali menaikkan ucapan syukur kami atas hari baru yang kembali Engkau ciptakan bagi kami. Bapa, sebelum kami lebih jauh melangkah untuk melakukan kegiatan dan aktivitas yang ada, biar kiranya firman-Mu boleh sama-sama kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami perbuat itu mencerminkan kasih-Mu bagi semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, tema pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-11 hingga 13. Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-11 hingga ke-13 dengan tema bahagia orang benar. Mazmur 84 ayat 11 hingga 13 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita kembali boleh belajar bahwa kerinduan yang terdalam dari setiap orang percaya itu adalah berada di pelataran Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah kunci utama dari kerinduan hati orang-orang yang percaya. Untuk itu kita kembali belajar bahwa ada kebahagiaan sejati yang sesungguhnya setiap orang percaya bisa alami ketika orang-orang percaya hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk itu, kita kembali belajar melalui Mazmur yang dinaikkan oleh Bani Korah, di mana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini mengingatkan kembali kepada kita, setiap orang percaya, bahwa lebih baik kita berada di hadirat Tuhan daripada kita berada di tempat lain. Mengapa? Karena sesungguhnya kenyamanan atau bahkan ketenangan orang percaya itu adalah hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, seharusnya kita dapat mengeluarkan apa yang menjadi isi hati kita. Dalam hadirat Tuhan, kita bisa menyatakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Dikatakan lebih lanjut bahwa lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita belajar ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kenyamanan yang belum pernah kita alami. Dan ketika kita berdiri di ambang pintu rumah Allah, kita merasakan ada sukacita yang kita terima daripada ketika kita diam dalam kemah-kemah orang yang percaya namun tidak melakukan firman Tuhan. Karena apa?
Karena orang-orang yang percaya namun tidak melakukan firman Tuhan adalah merupakan seperti orang-orang fasik, orang-orang munafik yang mengerti akan rencana Tuhan, namun memiliki berbagai macam alasan untuk tidak melakukannya. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita sering melihat, bahkan kita sendiri pun mungkin pernah melakukan. Ketika kita mengerti akan kebenaran, kita berusaha memberikan banyak alasan untuk kita tidak melakukan kebenaran itu. Meskipun terkadang kita berpikir bahwa alasan yang kita berikan adalah alasan untuk kebaikan. Namun percayalah, ketika kita melakukan hal itu, kita sama halnya dengan orang-orang fasik. Lebih lanjut dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kita setiap orang percaya, jangan lagi hanya berfokus kepada berkat-berkat Tuhan. Kita sebagai orang percaya, jangan lagi berfokus hanya pada apa yang menurut kita baik, baru kita mau mengikut Tuhan. Karena sesungguhnya, mengikut Tuhan bukan hanya tentang kebaikan yang kita alami, tetapi terkadang kita harus mengalami yang namanya patah hati, tekanan, halangan, bahkan rintangan. Namun kembali lagi, kita orang yang percaya akan dapat berbahagia senantiasa karena kita tahu dalam berbagai macam keadaan kita memiliki Allah yang adalah matahari dan perisai, menggambarkan kepada kita dalam kegelapan sekalipun kita berjalan, kita memiliki Allah yang merupakan sumber cahaya yang menerangi kita, dan kita memiliki Allah yang senantiasa membela kita dalam keadaan apapun. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, hingga akhirnya dikatakan di ayat ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Inilah yang menjadi kebahagiaan sejati, kunci kebahagiaan orang yang berada dan berkenan di hadapan Tuhan. Kunci ketika kita mau merasakan berkat Tuhan, yaitu sukacita, ketenangan dalam berbagai macam rintangan. Untuk itu, berbahagia orang benar adalah kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu yang hanya kita buat-buat semata-mata agar orang melihat kita berbahagia, melainkan kebahagiaan sejati yang dalam berbagai macam keadaan kita tetap yakin percaya Allah kita, Allah yang besar, Allah yang seperti matahari menerangi kita senantiasa, dan Allah yang senantiasa membela dan melindungi kita dalam kehidupan kita. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kembali menguatkan kami untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Engkau adalah matahari dan perisai bagi kami, sehingga kebahagiaan kami adalah ketika kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas.
Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.